Shalom teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kelompok kami. Pada materi kali ini, kami akan membahas tentang teologi Kristen yang sangat mempengaruhi gereja bagian barat. Karena salah satu pandangan yang dikemukakan oleh Agustinus yang sangat menarik perhatian pemimpin-pemimpin gereja saat itu. Baginya keselamatan itu bisa didapat secara bebas yang bergantung pada kehendak masing-masing pribadi. Agustinus sendiri awalnya tidak percaya pada kekristenan, namun sejak mendengar khotbah Ambrosius, ia menjadi tertarik untuk mempelajari kekristenan itu. Kemudian kelompok kami juga akan membahas bagaimana perpindahan Kekaisaran Romawi yang mempelopori awal baru bagi gereja bagian barat di Eropa dan di Asia Tengah. Selain itu kami juga akan menyajikan materi mengenai kesenian-kesenian dalam gereja lama, awal gereja barat menempuh jalan baru, persebaran pekabaran Injil di Eropa, gereja pada masa pemerintahan Karel Agung, dan pertikaian antara Paus. Oke, kita akan masuk pada pembahasan pertama mengenai zaman Agustinus. Gereja bagian barat mulai mengenal teologia pada pertengahan abad keempat yang diketahui dari pekerjaan Athanasius. Hieronymus dan Ambrosius merupakan ahli teologi ternama pada saat itu. Selain mereka, ada pula seorang ahli teologi yang sangat berpengaruh dalam sejarah gereja, ialah Agustinus sendiri. Agustinus merupakan pemimpin besar dari gereja bagian barat. Ia dikenal sebagai seorang bapak gereja yang terpenting dalam kekristenan barat karena ajarannya yang mampu membaharui teologi gereja sambil mempengaruhi banyak pemuka gereja pada saat itu. Dahulu Agustinus merupakan seorang penganut sekta Manicheisme, namun 9 tahun kemudian ia meninggalkan sekta itu dikarenakan ketidakpuasannya terhadap ajaran tersebut. Ketidakpuasan itu rupanya menjadi alasan bagi Agustinus untuk mencari sebuah kebenaran yang satu-satunya. Kemudian, ia mulai mempelajari filsafat Neoplatonisme. Pelajaran filsafat inilah yang membawanya lebih dekat kepada agama Kristen. Sehingga ia mulai menyelidiki surat Paulus dan lain sebagainya. Setelah ia menyelidikinya, ia menemukan perbedaan besar antara pandangan-pandangan orang Neoplatonisme dengan berita kitab Injil. Pada akhirnya, ia berhasil menemukan kebenaran itu di dalam kitab Injil. Agustinus meyakini bahwa manusia tidak bisa memiliki pengetahuan dari dirinya sendiri kalau tidak disinari dan dicahayai oleh Tuhan, dan manusia tidak dapat memperoleh kehubungan dengan Allah kecuali dengan pertolongan dari gereja, karena gereja mengantar dia kepada Yesus Kristus. Ia berpandangan bahwa Allah adalah zat yang sempurna, asal mula segala keselamatan dan kebahagiaan. Kebahagiaan itu harus dicari dan dirasai oleh jiwa, barulah jiwa itu dipuaskan. Telah lebih dari 1 abad lamanya, terdapat sebuah sekte Kristen yang lahir di Afrika yang dipimpin oleh Donatus, sehingga sekte ini disebut dengan sekta Donatis karena diambil dari pemiliknya. Mereka menuntut supaya sakramen atau perjamuan kudus dilakukan oleh uskup-uskup yang belum melakukan dosa berat. Ajaran mereka lebih menitik beratkan pada kekudusan sebuah gereja. Namun, hal ini merupakan tanda kekudusan yang negatif saja. Dalam beberapa karangannya, Agustinus menentang ajaran ini, dan pada akhirnya sekte ini pun berhasil ditiadakan oleh Agustinus. Tidak hanya perbedaan pendapat dengan ajaran dari Donatis, ternyata Agustinus memiliki perbedaan pendapat juga dari salah satu rahib yang berasal dari Britania, yakni Pelagius namanya, mengenai dosa dan rahmat itu. Menurut Agustinus, memang benar bahwa Allah yang menciptakan manusia, tetapi manusia diberi kebebasan berkehendak untuk memilih jalan hidupnya. Itu terserah ia mau menurut kehendak Tuhan atau hidup menurut kehendak diri sendiri.
Sehingga jelaslah bahwa teologi Agustinus ini lebih menitikberatkan pada rahmat Tuhan yang bebas. Jika Agustinus berpendapat dosa manusia bermula dari dosa turunan yang diwariskan oleh Adam, maka pandangan Pelagius berlainan dengan pandangan tersebut. Pelagius tidak mengakui adanya dosa turunan karena manusia itu berdosa ketika ia meniru contoh yang kurang baik dari orang sekelilingnya. Seabad kemudian muncullah ajaran baru, yakni sinergisme. Rupanya ajaran ini juga menolak ajaran predestinasi. Mereka berpandangan bahwa keselamatan dan kebinasaan itu bergantung pada sikap manusia itu sendiri. Namun nyatanya kekuatan manusia tidak cukup sehingga ia memerlukan bantuan rahmat Tuhan untuk mencapai keselamatan tersebut. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas mengenai kesenian Kristen dalam gereja lama. Nah, terdapat dua jenis kesenian Kristen di dalam gereja lama, yakni katakombe dan basilika. Oke, mari kita membahas tentang katakombe. Orang non-Kristen pada gereja lama biasanya membakar mayat orang matinya lalu menyimpan abunya di dalam tempayan. Namun, kebiasaan itu berbanding terbalik dengan kaum Kristen dan Yunani, karena mereka menantikan kebangkitan segala makhluk. Dengan itu, mereka membentuk perhimpunan-perhimpunan perkuburan menurut adat orang Romawi, di mana kuburan itu dibuat di luar kota Roma, di bawah tanah, dan dibuat dari batu yang lembut dan kuat. Kuburan itu, ya sudah tentu disebut dengan katakombe. Di tempat tersebut, orang-orang saleh datang berdoa di muka kuburan untuk memperingati hari kematian. Di tempat itu juga terdapat berbagai gambar dan lambang Kristen yang terlukis pada dinding-dinding atau loteng-loteng kamar tersebut, di mana itu menjadi kesaksian iman, pengharapan, dan cinta kasih bagi kaum Kristen pada zaman itu. Kedua, basilika. Sejak zaman Konstantinus Agung, jemaat Kristen mulai membangun gedung-gedung gereja seperti gedung penghakiman dan perniagaan dalam Kekaisaran Romawi yang disebut dengan basilika. Jadi teman-teman, dua jenis itu adalah katakombe yang merupakan tempat penguburan orang Kristen pada saat itu, dan basilika yang merupakan gedung gereja yang dibangun pada masa Konstantinus Agung. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas mengenai Gereja Barat menempuh jalan baru. Gereja Barat menempuh jalan baru. Hal ini ditandai dengan banyaknya perpindahan yang terjadi di Eropa dan Asia Tengah, yang akhirnya lenyaplah Kekaisaran Romawi Barat. Perpindahan ini menyebabkan pertentangan antara suku Jerman yang pada saat itu perpindahan bangsa-bangsanya dihalaukan ke ajaran Arian dengan penduduk asli yang beragama Katolik. Munculnya kepausan yang telah lama dicita-citakan oleh uskup Roma, yaitu kota Roma, tidak lagi berkuasa secara politik dan digantikan oleh gereja Katolik sebagai negara dan uskup Romawilah sebagai kaisar dan digelari sebagai paus. Dan yang menjadi paus pertama yaitu Leo pertama. Ada pula peristiwa bangsa Jerman dan sekitaran Prancis yang masuk Katolik dinamai pertobatan Clovis. Peristiwa ini semata-mata dilakukan oleh raja dan bangsa Frank atau cikal bakal negara Jerman dan Prancis untuk menjamin persatuan kerajaan. Segala harta, benda, agama, dan kebudayaan gereja Kristen. Georgius Agung sebagai paus yang naik tahta untuk mengemudikan gereja dengan kuat melemahkan ajaran-ajaran Agustinus dengan menganggap keselamatan kekal dihasilkan oleh kerjasama dari rahmat Tuhan dengan amal, jasa, dan penitensia manusia, tetapi untuk dosa-dosa yang harus dilunasi. Menurut Georgius, ada api penyuci untuk melunasi dosa tersebut.
Sesudah agama Islam membanjiri di segala negeri di timur dan selatan Laut Tengah pada abad ke-7 dan runtuhlah gereja timur, lekas runtuh karena hidup rohaninya sudah lama runtuh, karena gereja kurang sadar akan tanggung jawabnya terhadap dunia. Gereja di barat walaupun sesat dan beraib tetapi selalu teringat akan tugasnya. Bab selanjutnya, pekabaran Injil di Eropa. Permulaan abad pertengahan kira-kira tahun 500, gereja barat melakukan perkabaran Injil kepada segala bangsa. Pusat perkabaran Injil di Eropa terdapat di Irlandia yang dibawa oleh seorang yang bernama Patrick. Sejak saat itu, mulailah berkembang gereja Kristen yang dipimpin oleh biara-biara. Setelah itu, perkabaran Injil mulai tersebar di Belanda yang terpengaruh oleh gereja Angel Sachs. Pada tahun 690, Willibrord pada mendarat di pantai Belanda karena pekerjaannya yang berhasil baik itu. Willibrord disebut sebagai Rasul Negeri Belanda. Kemudian pekerjaannya dilanjut oleh Bonifacius. Di negeri Jerman, ia menyambung perkabaran Injil raib-raib Irlandia dengan mengorganisasikan gereja Kristen yang muda itu. Tetapi pada tahun 754, Willibrord dibunuh oleh segerombolan orang non-Kristen. Jemaat Kristen di Jerman tidak memandang relasi manusia dengan Allah dalam suasana kehakiman, tetapi diri mereka sendirilah yang terikat kepada Kristus sebagai rajanya. Sedangkan di suku Slavia sudah banyak penduduknya yang masuk Kristen, tetapi terbagi atas dua golongan, sebagai Ortodoks Gerika dan sebagian lagi Roma Katolik. Rasul-rasul bangsa Slavia ialah kakak adik dari Konstantinus dan Methodius yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa daerah dan mulai menggunakan bahasa Slavia dalam kebaktiannya. Dan pada abad ke-14, seluruh Eropa sudah dimasehikan. Di bab ini, kelompok kami akan membahas gereja dalam kerajaan Karel Agung. Sebelum masa Karel Agung, kebudayaan orang Kristen di Eropa Barat meletakkan dasarnya pada kerajaan dan gereja bangsa Frank, di mana Paus menganggap kerajaan Frank itu sebagai pembela dan pelindung gereja. Saat itu, orang Langobardia dialahkannya dan dipaksanya untuk menyerahkan beberapa daerah yang besar kepada Paus. Semasa Karel Agung, kerajaan Frank memuncak pada tahun 768 sampai 814 di bawah pemerintahan Karel Agung. Dengan mempersatukan Eropa Barat menjadi satu badan yang kuat, yang jiwanya gereja Katolik. Semasa Karel, Paus sendiri tidak diberi kuasa untuk mencampuri segala perkara gereja. Dalam hal ini, Karel sendirilah yang berkuasa memerintah gereja, namun Karel tetap menghormati Paus sebagai warga pertama kerajaan. Susunan gereja diatur lebih baik, uskup-uskup diangkat dan ditempatkan dalam paroki-paroki. Karel mempunyai maksud untuk menghubungkan kebudayaan yang lama dengan tabiat orang Jerman di bawah pimpinan agama Kristen. Sesudah Karel Agung, kekaisaran lekas mundur, gereja-gereja tidak lagi menjadi kuat sehingga gereja mencari pimpinan pada Paus. Untuk seketika lamanya Paus Nikolas berhasil untuk membuat tahta Petrus di Roma menjadi pusat kekaisaran. Nikolas memaklumkan bahwa seharusnya Paus saja yang boleh memerintah gereja, sehingga kaisar harus taat kepada Paus. Gereja mengalami pemerosotan saat pimpinan yang kuat dan saleh itu tidak ada lagi. Jabatan Paus di Roma jatuh ke dalam tangan orang-orang bangsawan, sehingga gereja masih membutuhkan bantuan negara. Di bab terakhir ini, kelompok kami akan membahas pertikaian antara Paus dan Kaisar. Sejak tahun 870, Eropa Barat memiliki 3 kerajaan, yaitu Jerman, Prancis, dan Italia. Kerajaan Jermanlah yang terbesar di antaranya, ketiga yang dipimpin oleh Kaisar Otto pertama. Negeri yang dipimpin Otto pertama mendapat ancaman dari hertog-hertog, sehingga Otto merendahkan derajat mereka dengan menjadikan pegawai-pegawai negara. Sebagai ganti mereka,
Otto I menaikkan derajat uskup-uskup dan kepala biara menjadi pemerintah. Keputusan tersebut adalah kepentingan politik, bukan kepentingan gereja. Pada abad ke-10, muncul sebuah pergerakan perubahan dari biara Cluny yang hendak menyucikan kepausan dan gereja. Cluny menuntut supaya biara-biara harus diperintah langsung oleh paus. Raja tak boleh lagi mencampuri pimpinan dan urusan-urusan biara. Dan kaum rahib harus lebih taat dan saleh. Klerus juga melawan segala keadaan gereja pada saat itu kurang baik mengenai simoni, yaitu menjual belikan pangkat-pangkat gereja untuk memperoleh laba dunia. Kemudian pada tahun 1046, Hendrik III mulai membetulkan kepausan dan ia memecat 3 paus yang menjabat pada saat itu. Lalu diangkatnya paus yang baru, Paus Leo ke-9, memulihkan kembali kuasa dan kehormatan paus. Dia membentuk suatu badan penolong baginya, yaitu Majelis Para Kardinal. Georgius ke-7 merebut hak memilih paus dari kaisar, lalu menyerahkan hak itu kepada para kardinal karena dia merasa pauslah pemimpin tertinggi di gereja dan semua harus menaati perintahnya. Keputusan kompromi tentang inspektur gereja adalah inspektur gereja dilakukan dengan satu, memberi cincin dan tongkat uskup oleh paus, dan kaisar memberi tongkat kerajaan. Oke, jadi sekianlah materi yang dibawakan oleh kelompok kami, kelompok keempat. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga materi yang kami bawakan dapat dipahami oleh teman-teman. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Shalom.